Lu ini kan 11 bersaudara. Betul. 11 itu kan banyak. Banyak. Lu rencananya mau punya berapa anak, tak? Apa mau 11 juga biar kayak Gen Halilintar atau? Ya 20 kali ya. Masih ada lagi nggak sih yang pengen lu kejar dan belum kedapet nih? Mimpi gue pengen buka banyak lapangan kerja ya. Karena gue dulu itu susah banget nyari kerja. Itu sih gue masih pengen gimana cara buka lapangan kerja 10.000 pekerjaan, nah kayak gitu. Lu ada nggak keinginan masuk politik? Kalau gue sih sampai hari ini ya Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari Elrumi TV. Ya guys, setelah tadi kita menggerebek rumahnya tukang gerebek. waduh, gimana. Kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Boleh. Gue ada beberapa pertanyaan nih buat lu, jawab aja. Sesuka lu mau jujur mau enggak, tapi harusnya kalau bisa jujur. Kalau bisa jujur ya. Lu ini kan sekarang ini kan udah nikah lah ya, Udah nikah. Hampir setahun udah lebih ya, setahun udah 2 tahun. Gua nikah udah berapa lama ya? Setahun ya. Ya. Ada nggak sih perbedaan di hidup lu yang bener-bener beda banget dari pas masa lajang sama setelah nikah? Oh, mungkin yang beda bangetnya apa ya? Kalau dulu mungkin lebih bebas aja gitu, kayak ngapain aja, lebih nggak mikir bakal begini bakal begitu. Kalau sekarang jadi lebih dewasa sih. Kita tuh ngerasa, kita sendiri aja ngerasa lebih dewasa, kayak ya kita beli apa yang harus dibeli, kita kerja apa yang harus kita kerjakan gitu, nggak over banget kayak dulu. Kalau dulu gue bener-bener kerjanya gila-gila bro, gue sampai badan gue kurus banget gitu-gitu, kayak nggak ada me time-nya. Yeah. Kalau dengan sejak punya anak, punya istri, jadi banyak waktu me time. Ya, karena banyak tanggung jawab juga ya. Tanggung jawab dan kita kayak ya udah kayak udah di rumah ada surga kita sendiri gitu. Betul. Karena rumah ini adalah surga kita ya. Iya betul. Nah, jadi ini kan lu sekarang punya anak 1, Aminah. Lu ini kan 11 bersaudara. betul 11 itu kan banyak. banyak. Nah, lu rencananya mau punya berapa anak, tak? Apa mau 11 juga biar kayak Gen Halilintar atau? Ya 20 kali ya. Enggak lah. Buat tim bola ya? Enggak. Gua malah lebih dikit sih. Karena gua udah tahu punya anak banyak itu gimana. Jadi kalau gua tuh jadi lebih kenanya ke istrinya sih. Ya. Gitu. Jadi terserah istrinya. Kemarin istrinya kalau lagi maunya banyak, mau misalnya Aurel maunya 15 ya gua magas terus. Kalau misalnya Aurel maunya 5 ya 5. Kalau Aurel maunya 4 atau 3 ya terserah ya pokoknya tergantung istrinya lah. Karena kayak lu kan 11, Aurel tuh kan yang kandung cuma 2 sama Azriel doang. Iya. Itu kan lumayan jauh banget. Jauh bener-bener. beda. Itu nggak ada kayak pengen ambil, udah kita ambil tengah-tengahnya aja deh, 5 gitu. Ya mungkin bisa jadi. Kayak kalau dari omong-omongan sama istri sih 5 sih kayaknya ya. 5 ya. Kita ambil jalan tengah kayaknya. Okay. Tapi tetap tergantung dia sih. Ya. Pokoknya yang lahirin istri, yang mengandung istri. Ya kalau suami kan yang ininya doang, nyemprot aja kan. Produksi aja gitu. Produksi. Sama nyari rezeki suami emang. Tapi ya nyari rezeki, ngidupin keluarga tanggung jawab suami. Tapi kan tetap yang ngerasain lebih ke yang di tubuhnya disusahin kan. Tergantung keinginan istri. Keinginan istri gitu. Terus lu kan di sini rumah ini kan udah banyak orang nih, ada pembantu banyak, ada tim banyak juga. Ada nggak sih hal yang masih lu lakuin sendiri di rumah? Yang aku ngelakuin sendiri ya. Di luar mandi ya? Mandi sendiri kan? Mandi sendiri. Iya, di luar mandi. Apa ya? Misalkan bikin kopi sendiri, masih bikin kopi sendiri atau? Kalau aku tuh sendiri mungkin lebih ke ini ya. Suka cuci motor gitu ya. Oh iya, hobi ya lebih. Hobi. Iya. Kasih makan kura-kura. Suka Itu tau. kura-kura ada berapa tuh? Banyak banget gede-gede. Lumayan tuh, aku suka ngasih makan kura-kura. Berarti sini binatang ada kura-kura sama kucing aja? Kura-kura kucing. Oh, oke. Tuh. Maunya sih ada buaya, tapi
Nggak boleh. Dulu mantan buaya soalnya. Kayak enak melihara diri sendiri. Nggak enak. Ya, terus lu kan ini kan kegiatan lu banyak, mungkin bisa tiap hari kerja. Lu pernah nggak sih ngalamin depresi atau semacamnya? Stres Kayaknya kalau manusia tuh pasti pernah ya. Nah, gimana cara nanganinnya kalau? Gua kalau nanganin ya. Kadang kalau kita lagi depresi itu tidur aja susah sih ya. Iya, iya. Mungkin salah satunya dengan main bola, main futsal, itu salah satu healing. Lakukan healingnya nggak ke Bali gitu ya? Itu healing TII. Jadi anak Jaksel banget. Itu healing anak Jaksel banget, itu pasaran banget tuh. Kalau gue nggak pasaran sih, gue healingnya itu cukup main futsal, main bola, terus lebih kayak ngabisin keringet di fokus yang kita tertentu. Karena waktu gue kalau lagi depresi tuh jantung gue tuh terlalu deg-degan, kenceng, jadi nggak sehat sih. Berarti lebih ke menjalani hobi lah ya. Gue mungkin waktu itu off, buka handphone, gue mati. Itu sih udah beberapa tahun yang lalu ya, kayak 4 tahun gitu ya, 3 tahun 4 tahun. Karena kalau sekarang gue udah kayak mungkin lebih kebal sih ya. Karena udah pengalaman hidup. Pengalaman, jadi kayak mungkin mental health gue pasti kalau orang bilang di posisi, apalagi waktu kita pernah jadi misalnya posisi nomor 1 YouTube misalnya, itu pasti tekanan tuh pressure banyak. Jadi koslet dikit ya, benci juga banyak. Jadi koslet dikit tuh banyak. Dan lu kan dulu sempet sukses banget, sekarang juga masih sukses. Alhamdulillah. Sukses. Lu pernah nggak sih mengalami suatu kegagalan? Kayaknya semua orang itu pernah gagal ya. Pernah gagal, pernah. Hikmahnya apa yang bisa diambil dari kegagalan itu? Hikmahnya adalah nggak berhenti mencoba sih. Kegagalan tuh ada kegagalan saat kita sukses, ada kegagalan saat kita nggak punya apa-apa. Dua-duanya tuh ada kegagalannya. Mungkin kalau dari pas kita nggak punya apa-apa, ya kita gagal, pressure kita untuk mulai lagi itu masih tinggi tuh semangatnya. Kalau gue ya, gue belum pernah berhasil nih, gue coba lagi. Tapi kalau kita udah berhasil, misalnya kita kayak painfulnya tuh kayak misalnya kerugian senilai sekian, sampai kita harus punya tanggung jawab bayar ini bayar itu, tiba-tiba kita kok punya ada tagihan utang gitu, stressful lebih tinggi karena kadang-kadang dia berkaitan sama banyak orang. Karena kalau lebih ke ekonomi kalau itu ya. Oh iya, ekonomi kayak misalnya lu nanggung hidup ratusan keluarga, tahu-tahu lu ada problem nih, gimana nih hidup ratusan keluarga ini yang di bawah lu. Jadi beban kita lebih berat. Kalau dulu mungkin ya udah tanggungannya kan kita sendiri. Tapi sekarang tanggung jawabnya lebih banyak, bener. Ya. Jadi kalau kegagalan pasti ada tuh, setiap entah kita mulai di bidang apa pasti ada. Tapi kalau selama kita nggak berhenti mencoba, mungkin ya kita nggak coba, pasti selalu ada jalan sih. Karena kegagalan itu biasa, yang penting bagaimana kita selalu bangun dari kegagalan itu. Bener, karena sebenarnya kegagalan itu bukan the truth of fail gitu. Karena sebenarnya cuma ada orang belajar ataupun berhasil. Jadi kalau ketika gagal itu sebenarnya kita lagi belajar. Bukannya kita gagal berarti kita gagal, enggak. Ketika setiap kita gagal, oh ini gue lagi belajar, anggap aja ongkos kuliah, ongkos. Karena kuliah kehidupan menurut gue lebih mahal daripada kuliah di kelas. Iya, betul. Pelajarannya lebih dapat lah. Lebih dapat. Dan lu kan sekarang udah jadi anak muda yang sangat sukses nih. Waduh, enggak lah. Udah hampir mencapai semuanya, YouTuber nomor 1. Amin. Trending. Masih ada lagi nggak sih yang pengen lu kejar dan belum kedapet nih? Dan harapan kedepannya apa? Kalau gue sih memang dari dulu mimpi gue pengen buka banyak lapangan kerja ya. Jadi karena gue dulu itu susah banget nyari kerja. Jadi ketika gue sekarang misalnya punya peluang buat buka lapangan kerja, jadi gue ini siapa? Itulah mimpi gue paling besar gitu. Pengen mungkin sekarang misalnya ratusan, pengennya punya buka lapangan kerja bisa 5.000-an gitu. Itu sih gue masih pengen, gimana cara buka lapangan kerja 10.000 pekerjaan, nah kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya. Tapi kan membuka lapangan kerja lebih mudah menjadi pemerintah. Lu ada keinginan menjadi masuk di pemerintah? Politik. Ada nggak nanti ke depannya, pingin nggak? Misalkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita nggak tahu kan. Maksudnya kayak bokap gua mungkin tahun 90-an dia ya pengennya jadi posisi, tapi tiba-tiba sekarang jadi politik. Lu ada nggak keinginan masuk politik? Kalau gua sih sampai hari ini ya belum ada keinginan sama sekali. Belum ada passion juga ke situ sih.
passionnya nggak ada, keinginannya nggak ada. Jadi kalau sekarang lebih jadi pengusaha sih. Jadi pengusaha aja ya. Jadi pengusaha, Pak. Karena lebih simple juga ya, nggak banyak Iya. tanggungan juga ya. Iya, mungkin tanggungan banyak juga. Cuman kalau jadi politik itu kita akan punya musuh-musuh yang apa ya? Yang keras. Dan beda temennya yang satu interest juga, kalau udah nggak satu interest udah nggak temenan lagi. Iya, gue takutnya kayak gitu. Ketika kita di politik, ya efek sampingnya banyak lah. Apalagi kalau kita tadinya mulainya dari seniman, kayak gua, kayak lu kan, kayak papa, mama, ya papa mamahnya Aurel juga kan, semua kan udah pernah nyoba di politik kan. Mimi juga sekarang di politik. Tapi selama kalau kita nanti di suatu hari misalnya gue bener-bener jadi orang politik, ya gue pengennya gue udah bener-bener secara gue rezeki, gue bukan nyari duit lagi di politik gitu. Gue pengen di politik, kalau misalnya nih memang gue harus turun di politik, gue ketika di politik memang bener-bener pengen mengabdi untuk masyarakat, pengen bangun bangsa gitu. Bukan gue mau nyari duit di situ gitu. Jadi kalau kita pas muda ya nyari duit itu ya pas di usaha. Kalau kita nyari duitnya pas jadi penguasa, atau gue nyari duitnya pas jadi salah menurut gue. Kan menurut orang bisa beda-beda gitu. Berarti nunggu bener-bener udah duitnya dari nggak berseri baru masuk politik ya? Enggak, belum tentu mau juga. Cuman kalau misalnya terpaksa ikut pun, gue nggak mau nyari duit di sana gitu. Nah sekarang nih pertanyaan terakhir aja nih untuk menutup segmen ini. Lu kan suka traveling. Seandainya lu nggak tinggal di Indonesia atau di Jakarta, lu pingin pindah ke mana? Kalau gue nggak di Indonesia ya, ada nggak negara yang kayak gue pingin tinggal di Swiss nih misalkan, atau gue pingin tinggal di London? Jepang kali ya. Jepang? Di kota apa? Terserah sih di kota apa. Kayaknya Jepang itu rapi gitu ya. Terus rapi karena fashion negaranya. Terus apa ya? Mungkin Jepang itu nggak ribet ya. Tapi kan Jepang angka depresinya tinggi. Nggak masalah tuh. Kelihatan sih kalau kita ke sana tuh kayak orang tuh duduk semua. Iya, nggak ramah kayak di sini ya. Iya. Mungkin mereka jarang ngopi kali ya. Ngopi pagi-pagi sambil main gaple gitu ya. Karena di sana kan orang kerjanya mau bener-bener. Tapi kalau nggak tahu ya, gue suka aja kayak kalau misalnya nggak di Indonesia. Tapi gue orangnya tipikalnya ke Jepang aja gue lebih dari seminggu gue nggak betah. Gue ke negara manapun, gue itu udah di atas seminggu tuh gue udah kayak udah mulai mau pulang homesick. Gue tuh Indonesia banget sih, pengennya tuh. Setia sama Indonesia betul ya. Indonesia banget. Tapi kalau misalnya gue harus keluar ya Jepang pilihannya. Jepang atau Bali lah. Tapi itu Indonesia juga. Bali juga apa? Bali kalau Indonesia Bali ya, kalau selain pindah Jakarta ke Bali. Iya, ke Bali. Karena luar kayak negeri Tokyo. Jepang. Jepang mungkin. Mungkin karena kalau Bali tuh ini ya, apa? Kayak santai hidupnya di sana ya. Santai kayak main jet ski gitu kan. Iya, kayak gue tuh kayak kalau lagi di Bali kayak liburan terus ya. Iya. Tapi untuk kalau kita lagi produktif nggak bagus ya. Kalau buat gue ya. Karena kita jadi kayak, gue sih di sana jadi mager sih. Kebanyakan leye-leyenya. Leye-leyenya. Karena bawa suasana juga sih ya. Iya, karena suasana Bali tuh enak banget gitu. Pantai. Iya, kayak maunya tuh nge-chill gitu. Kalau di Jakarta kan, kita ngelihat orang aja tuh macet, jalan kayak pengennya jadi hektik gitu. Jadi pengennya kerja terus gitu. Dan koneksi lebih mudah kan kalau di Jakarta, stasiun TV deket. Kan pusat ekonomi juga di sini. Kalau ada kolaborasi gitu sama YouTuber, sama selebriti, sama kalau kita mencari orang-orang politik gitu kan pasti di Jakarta. Iya, di Jakarta. Oke deh. Oke, Tak, makasih waktunya. Thank you juga. Keliling-keliling rumah. Dan makasih juga udah kasih kesempatan buat Grebek. Sama-sama. Dan sukses terus buat Atta. Sukses terus juga buat El Rumi TV. Sukses buat Amina, buat Aurel juga. Siap. Jadi makasih banyak. Siap. Thank you. Gue mau main FIFA dulu ya, satu game. Jumpa guys. Sekarang nih masalahnya gini, lihat nih, gue kan udah hidangin makanan. Semua nih tim-timnya El makan, tapi Elnya nggak makan guys. Harus diet. Dia harus diet karena dia ngurangin buat tanding guys. Udah lu minum air putih aja deh. Iya. Nah sekarang gue lagi mau nantangin lu nih main FIFA nih. Iya, oke. Jadi mau nantangin, katanya taruhannya rumah ya. push up 50 kali. Waduh, 30 aja deh. Nah, Ntar gue kalah, gue gak kuat lagi. 50 kali push up lu gak kuat ya? Gimana Lu sih? kuat gak? Masalahnya lu pasti kalah, Tak. Boleh deh 50 deh, 50 ya? Ntar gue yang ngitungin. Oke guys ya, kita
akan tarung FIFA, tapi gue makan dulu buat soalnya ini bisa ngeluar kalori banyak kan pas main PS tadi. Kalau dia mau nurun berat badan, kalau gue mau naikin, jadi gue makan dulu. Tapi gue nggak tahu sih kalau L ini ngurangin berat dari 87 ya. 91. Wow. 91 ke 81 sih, kalau gue sih pingsan sih gue. Gue juga ngos-ngosan nih. 1,5 bulan masalah tak. 1,5 bulan tuh harus turun 10 kilo. Sekarang alhamdulillah udah 8 sih. 2 lagi, cuman udah Jelas. sekarang ini fase-fase yang lagi apa ya, capek-capeknya kayak aduh udah 8 kilo. Ada fase puasa juga jadi kayak aduh 8 dia pengen makan banyak cuman waktunya nggak cukup, jadi kayak harus mau nggak mau tetap nurunin. Jadi yang agak berat. Terus 10 kilo tuh nggak gampang gitu. Iya. Tapi alhamdulillah efek positifnya gue jadi kurus sih. Maksudnya itu jadi motivasi juga buat gue untuk Kurus ya. Untuk kurus. Kemarin kan gue sempet, gue akhirnya pas lihat foto gue 1,5 bulan lalu, iya anjir, gue gendut juga ya. Tapi sekarang lu kurus sih. Sekarang lumayan lah. Kurus banget sih. Walaupun 30 kita doang, muka sih udah enak kan. Kemarin lu kayak Lakasal ya. Iya kan? Berasa gue juga ini monster banget nih. Sekarang ya sisi positifnya itu. Iya. Cuma sisi negatifnya agak berat aja nurunin 10 kilo dalam 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Berarti lu cara diet nurunin 10 kilo itu gimana? Tiap hari kardio. Ya kardio, terus juga mau nggak mau akhirnya ke dokter gizi. Oh. Ke dokter gizi. Lu makannya sayur ya tiap hari? Iya kadang-kadang tiap hari makan salad. Cuma saladnya juga kadang-kadang pakai keju kering, jadi nggak yang diet banget sebenarnya, cuman yang ngurangin nasi aja sih. Ngurangin nasi, tepung, gula. Karena kan itu kan makanan pokok kita tiap hari kan. Oh, capek sih. Jadi nggak bisa tuh makan nasi terus pakai daging ini minumnya coklat ya nggak bisa nih. Tapi nanti gua mau setelah kelar ini juga mau gila-gilaan lagi kayak. Mungkin Kayak kali dong. apa? Ya dikontrol lah. Mungkin gue pengen bikin YouTube kulineran, jadi sekaligus makan sekaligus di konten lah. Diantem gitu ya? Diantem udah hajar aja. Bikinnya mukbang gitu. Iya. Indomie 10 gitu ya. Iya. Apalagi kalau lu habis menang. Iya, sih makin rame lagi. Kalau kalah lu bete tapi pasti di videonya. Nice. Ada sudah diet kalah lagi. Iya. Enggak lah, semoga menang. Masih optimis ya? Optimis loh. Sudah optimis. Lu nonton nggak? Nonton nggak? Di Bali Wings. Enggak. Wings Katsu. Deket. Tapi kalau gue nggak nonton langsung, nonton di TV nggak bisa ya? Bisa. Bisa kayak cuman kalau luar TV lu paling konekin lewat laptop. Dan laptop dikonekin HDMI ke TV karena tuh dia streaming lewat websitenya Holy Wings. Oh ada ya? Ada. Tanggal berapa nih main? Tanggal 12 Juni. Bentar lagi gila. Karena ada tanggal 1. Minggu 11 kali lagi. Bokap? Oh nggak nonton. Ajar aja gantiin bokap gue. Perwakilan. Ali nonton nggak Ali? Alif ya sebenarnya mau nonton, cuman nggak boleh masuk karena ada minimumnya tuh umur 17 atau 18 gitu. Karena kan mungkin karena tinju ya, kekerasan. Tapi kalau dia nonton di YouTube misalnya ada yang repost gitu di Instagram, Bisa juga. Yang nggak boleh tuh datang ke Holy Wings kalau masuk. boleh nggak sih anak kecil nonton dulu? Kalau datang Kalau nonton di handphone gitu boleh nggak sih? boleh aja sih harusnya. Kan tinju kan sebenarnya tapi takut jadi satu sama juga sih. Si Be- Jojo tuh si Ali diajarin nonjok, gue ditonjokin mulu sama Ali. Si Jojo. Mana tuh anak itu? Nggak tahu itu tadi. Tahu gitu. Mungkin kalau dilatih tinju dari sejak dini terus dikasih tahu arahannya kayak Sebenarnya boleh mungkin, tapi bimbingan orang tua iya kali ya. bimbingan orang tua. Kalau Jojo ini kan, si Ali ini kan bukan bimbingan orang tua, bimbingan Jojo dia. Jadi kadang tuh dipukulin sama Ali. Masih kecil. Jojo. Itu L versi kecil. Iya, katanya mirip banget tuh gue ketakilan gitu. Udah habisin biar cepet kalah. Gue udah siap nih. Kalau panas gini nih gue siap. Kenyang deh. Ayo kita gaskan. Dari hati.
Wah, gua ambil. Kembung lagi. Tuh, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 20. Ntar mulai berat pas 40 nih. 22, 23, 24, 25, 26, gak ada berat itu. Tantangannya ke atas 28, 29, 30. 30 dulu, cicil dulu kan. Kan udah gue bilang tadi main 30 aja, Iya, gak percaya sih, nyicil main lagi dulu. 50. Kan boleh nyicil, motor aja cicil. KPR ya, KPR. Nah, lanjutin lagi 20 lagi. Sepuluh lagi. Cicil. Yang penting sama utang dibayar ya. Itu dia. Oke. Untuk 2. 50. Oke. Rasanya habis makan tuh. Muntah. Langsung jadi dulu. Tapi gua mau ngebal. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari Elrumi TV. 30. Guys, ternyata memang kita imbang lah. Habis itu kita push up, nanti besok 150 gimana? Udah cicil kan? Sehari 30. Aduh, gila guys. Kirain Tapi ini menegangkan banget sih dengan di kartu merah. 2 kartu merah. Iya lagi. Akhirnya salah nendang lagi gue malah gue. Jauh banget. Biasa, Tinju lagi habis ini. Enggak. Tapi ya? Tadi siang udah. Oh udah. Udah. Ya, setiap hari tinju. Gua kayaknya kalau mau tinju harus cancel job-job dulu kali ya. Iya. Karena pasti tiap hari kan harus tidur cukup, latihan cukup. Terus juga, ya apalagi udah tinggal 2 minggu ini harus latihan tiap hari. Iya. Katanya sih gitu, jadi gue mau ngomong ya deh, latihan tiap hari deh. Gue naikin fisik juga sih, karena nanti kan fisik penting banget. Biar memorinya ya katanya. Iya. Jadi ke bawah semua. Dan udah mulai sparring, tadi gue sparring sama pelatih gue. Digebukin dulu. Ya digebukin juga, sama-sama saling gebukin. Tapi ya lumayan ada pengalaman lah dia. Dia kan pemain profesional. Gini dong. Iya, kombonya 4. Ini good game, Ini good game. Imbang kita. Imbang. Ya udah, gue pamit deh. Siap lo. Pamit deh. Thank you deh. Ya, terima di sini. Ya udah mampir juga. Thank you lo udah dibawain kado nih Aminah. Siap. Semoga suka. Sama-sama bro. Thank you. Thank you udah gerbek rumah. Ya, makasih. Makasih juga push up-nya.